Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kiai, alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat sunat 2 rakaat. Itu yang disebut dengan salat sunat tahiyatul masjid, sudah dilaksanakan. Setelah itu mendengarkan suara azan, Allahu akbar, Allahu akbar, mulutnya jangan diam saja, tapi sambutlah suara azan, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah disambut dengan la haula wala quwwata illa billah, lalu ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqam mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Bagi yang hafal, bagi yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Itu pun sudah dilaksanakan. Lalu kemudian salat qabliyah subuh, raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairan minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pun sudah dilaksanakan. Sampai-sampai dikatakan andai tertinggal tetap boleh dilaksanakan setelah salat subuh. Itu semua ibadah badan, ibadah badani, ibadah fisik, ibadah tubuh. Lalu kemudian salat subuh, maka kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Kalau kamu mau melihat Palestina akan merdeka, maka lihatlah ketika salat subuh seperti salat Jumat. InsyaAllah Palestina akan merdeka. Allahu Akbar. Tapi ternyata di Masjid Baitur Rahman Bali, salat subuhnya bukan seperti salat Jumat, seperti salat Idul Fitri. InsyaAllah, InsyaAllah kabar gembira akan datang dari Pulau Bali. Lalu kemudian setelah salat subuh, masalah salat subuh teknisnya gimana enggak usah dipermasalahkan. Salat subuhnya Nahdlatul Ulama pakai kunut, salat subuhnya Muhammadiyah enggak pakai kunut, enggak usah dipermasalahkan. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Perti, mau Persis, mau mazhab Maliki, mau mazhab Hanafi, mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Hambali, semuanya sepakat bahwa salat subuh itu wajib. Betul? Tapi masalah teknisnya, ada yang pakai usolli, ada yang enggak pakai usolli, ada yang bismillahnya jahar, ada yang bismillahnya sir, ada yang sebelum baca ayat baca basmalah, ada yang sebelum ayat langsung baca ayat saja, ada yang pakai kunut subuh, ada yang enggak pakai kunut subuh. Yang penting ikut imam. Betul? Jangan sampai enggak mengikut imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk disamai, bukan untuk didahului. Siapa yang mendahului imam, maka bangkit dari kuburnya di hari padang mahsyar dalam keadaan kepalanya himar, keledai. Maka assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai itu kita pun berzikir Astaghfirullahaladzim. Ini pun tidak sama. Ada yang istighfarnya jahar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Tapi ada yang baca sir,
terserah mau zikir jahar mau sir, yang penting sepakat bahwa setelah sholat sama-sama zikir. Bagaimana Pak Ustadz kalau habis sholat kentut? Ya nggak apa-apa, orang sholatnya udah selesai kok, itu nggak usah dipermasalahkan. Jangan mempermasalahkan yang nggak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Lalu selesai itu berzikir, tapi zikir yang paling afdalul zikri la ilaha illallah. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imamnya sudah berhenti, makmumnya terus saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Kalimatu haqq 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Sejak lahir kita mendengar kalimat itu ke telinga, sampai mati pun kita mendengar itu ke telinga, sampai nanti bangkit dari kubur pun kita juga membawa itu, dan masuk ke dalam surga membawa la ilaha illallah. Tapi tidak cukup hanya la ilaha illallah, maka imam membimbing kita tadi la ilaha illallah, lalu diiringi Muhammadur Rasulullah. Qul, katakan ya Muhammad, katakan kepada orang yang percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima iman kecuali dengan mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selesai itu saya pula diminta berdoa. Silakan Ustaz Somad baca doa. Biasanya orang kalau minta saya doa, dia nggak pandai baca doa. Ada imam yang baca doa, ada kiai ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Kenapa Abdul Somad yang diminta baca doa? Maka saya merasa saya sebagai tamu dihormati, dimuliakan. Atau mau ngetes juga, ini pandai nggak baca doa? Tentu saya tidak boleh suudzon. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul. La yajtami' malaun, ada orang ramai-ramai lagi kumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain ngaminkan. Yang berdoa satu orang, yang lain mengaminkan. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Itulah mengapa berdoa bersama-sama. Ngapain doa bersama? Saya enggak maulah ikut doa bersama. Nanti doa Ustaz Somad lain, saya kan lain. Saya enggak mau doa bersama. Yang nanam kelapa sawit enggak mau doa bareng dengan yang nanam karet. Kenapa? Karena permintaannya beda. Yang nanam karet maunya panas, yang nanam sawit maunya hujan. Memang kita beda permintaan. Yang anak muda maunya nikah, yang sudah nikah maunya. Mohon maaf ibu, bukan saya yang ngomong ya, saya cuma mancing aja. Walaupun kita permohonannya beda, tapi pada titik-titik tertentu ada kesamaan. Makanya yang saya minta itu yang doanya sama. Pertama saya tawassul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Itu yang saya baca tadi. Ya Allah, barokat solawat, dengan barakah salawat, tunjina biha, selamatkan kami, min jami'il ahwal, dari segala huru hara, wal afat, cacat, sakit, kekurangan. Maka minta kepada Allah melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdi lana biha jami'al hajat, tunaikanlah segala hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, sucikan kami dari segala silap salah dan dosa. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat, sampaikan kami kepada cita-cita yang tertinggi. Apa dia? Masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kemudian setelah itu saya minta doa selamat. Tadi saya doanya enggak panjang-panjang, minta doa selamat 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan dalam agama, selamatkan dalam akidah, selamatkan dalam tauhid. Wa afiatan fil jasad. Bersehatkan badan. Karena semua bisa datang sholat subuh seramai ini pastilah karena badannya sehat. Andai badannya sakit, mentalnya sehat. Karena ada orang badannya sehat, otaknya sakit, gak bisa sholat berjamaah. Waktu tahirun nabi hampir jami'in sayyiat. Lalu kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm, ilmunya nambah, wa barakatan fil rizqa, rezeki barakah, wa taubatan qablal maut, berikan taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma awin alaina, ya Allah, ada masanya nanti kami ini seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada masanya kami ini nanti seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada masanya kami ini nanti kematian yang sakitnya minta ampun gak terceritakan. Tidak bisa bercerita tentang mati. Kenapa? Karena semua yang sudah mati belum pernah hidup kembali bercerita pengalaman. Makanya kita cuma minta Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal dihisab. Sebelum doa ditutup, saya tidak lupa minta kepada kedua orang tua, karena ayah ibu kita yang sudah meregang nyawa, melahirkan, membesarkan, menyusukan, maka saya pun minta doa Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Habis itu doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 70.000 malaikat mendoakan. Maka kita pun di sini juga baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya pembimbing umrah, nanti akhir bulan Desember bawa jamaah ke Makkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tiba-tiba ada bapak-bapak satu doanya lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Lain, ternyata istri pertama Hasanah, yang kedua Fatimah. Kalau saya sebut Hasanah 2 kali, nanti Fatimah marah. Inilah maknanya kita doa itu ngerti apa yang kita omongkan. Saya paham semua, Bapak Ibu tahu, ini sekedar ngulang kaji. Makanya saya terjemahkan doanya. Pak Ustadz, saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Ustadz ya enak ngomong, dulu pernah sekolah di Arab. Saya nggak bisa bahasa Arab. Yang nggak bisa bahasa Arab nggak usah pusing. Doanya nggak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang penting bahasa Arab cuma 4 aja. A'udzubillah, Bismillah, Alhamdulillah, Sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bahasa Indonesia. Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jogja, aku khawatir dia nanti kena narkoba. Jangan sampai dia kena zina, jangan sampai dia kena macam-macam. Kalau bisa cepat pulang ke Bali mengabdi kepada nusa dan bangsa. Kalau bisa dia lulus PNS enggak apa-apa, honorer pun enggak apa-apa, jangan lama-lama. Kalau bisa dia punya bisnis entrepreneurship supaya dia makan yang halal, minta kepada Allah. Nah, saya Pak Ustadz nggak bisa, rasanya kalau pakai doa bahasa Indonesia kok nggak khusyuk, pakai bahasa Jawa, karena saya tinggal di kampung Jawa. Ya pakai bahasa Jawa. Iki wis perang-perang dino bojone rong teko piye ya Allah. Wis ngarol ngidul ngetan iki. Minta sama Allah. Minta kepada Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustadz, saya orang Minangkabau. Ya doa pakai Minangkabau. Iki banyak bananan kan dimintakan apa tamu alam balaki dan kadu alam babinang kan sampai bicara itu. Pakai bahasa Bali Pak Ustaz, saya belum bisa.
Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu. Hanya saja berdoa ini jangan terlalu detail. Ini ada orang doa kok terlalu detail. Ya Allah, ini mau jual tanah panjangnya 25 meter kali 35. Sebelah kanan bersempadan dengan Bapak RT, sebelah kiri Pak RW. Harga 1 meter 500.000, masih nego. Enggak perlu lah. Cukup umum saja. Tapi jangan berdoa terlalu umum. Ini ada orang berdoa terlalu umum. Sampai nggak disebutkan. Apa yang kamu minta tadi? Allah Maha tahu, bro. Allah Maha tahu. Tapi kita nyebutkan itu supaya kita makin yakin, supaya kita makin berusaha minta kepada Allah menguatkan kita. Allah tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang ada saya. Baru tahu. Hidup juga. Masya Allah. Saya sangka layar tancap saja. Hebat, luar biasa. Pantasan jamaah nggak ada yang lihat saya. Jangan doa terlalu umum. Kalau mau berdoa itu bergerak mulut. Karena Nabi itu ketika sholat mulutnya bergerak. Datang seorang sahabat bertanya. Lalu dia ditanya sama sahabat itu namanya ya Khabbab ibn al-As. Namanya Khabbab ibn al-As. Ya Khabbab, ya, kamu pernah ikut sholat sama Nabi? Pernah. Saya kan sahabat Nabi. Saya sholat sama Nabi. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau enggak bergerak? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi kalau sholat mulutnya bergerak? Bittirabil lihyatih. Saya lihat jenggotnya bergoyang. Jenggotnya bergoyang karena dagunya bergoyang. Dagunya bergoyang karena mulutnya bergerak. Maka berdoa pun begitu juga. Walaupun kita tidak nyebut Allah Maha tahu, tapi untuk meyakinkan diri kita, untuk menguatkan. Hanya saja kalau doanya sifatnya pribadi rahasia, kebetulan di masjid ibu bapak jangan bacanya kuat-kuat. Ya Allah, ini suamiku sedang sering keluar kota. Aku khawatir dia selingkuh. Ya, nanti teman di sebelah nanya sama siapa? Nah, tapi perlu diaminkan. Ada kiai, ada ulama, ada ibu-ibu yang soleha, ada bapak-bapak yang nggak pernah makan riba, makan haram. Lalu dia katakan amin, 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 amin. Artinya kabulkan ya Allah. Amin, kabulkan ya Allah. Amin, amin. Artinya amankan. Amin, amankan. Maka jangan heran. Seorang bapak sudah diamankan di kantor polisi. Gara-gara orang selalu amin, 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 jujur, amin, jujur. Makanya Nabi Muhammad bergelar al-amin, artinya jujur. Amin, jujur, jujur, jujur. Apa ini jujur? Maka yang benar itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi ada satu jamaah ketika semua mengucapkan amin, dia ngomong Bapak. Kamu juga ngomong Bapak. Rupanya dia mu'alaf baru masuk Islam, nama mertuanya Amin. Maka kita pun mengatakan amin, percayalah. Kalau A-nya panjang, amin, percayalah. Amin, jujur. Amin, amankanlah. Maka yang benar adalah amin, kabulkanlah ya Allah. Ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, istajib lakum, maka aku akan kabulkan doamu. Saya sudah nggak mau doa kamu. Kenapa kamu nggak mau doa? Ada orang sekarang selesai sholat nggak mau doa. Kamu kenapa nggak doa? Malah yang lama aja belum dikabulkan, ngapain nambah? Kalau kamu berdoa mesti yakin minta pada Allah. Doa itu ada 3. Yang pertama cash and carry, langsung dikabulkan Allah. Doa yang mana? Doa saya di Bali dikabulkan. Minta selamat, langsung selamat. Amin.
Amin. Doa yang kedua ditunda Allah. Seperti anak-anak minta pisau. Anak umur 5 tahun minta pisau. Minta pisau mah jangan. Minta pisau jangan. Nanti kalau aku beri kamu pisau, tanganmu luka. Ada orang minta rezeki banyak, kata Allah jangan. Nanti kalau aku beri kamu rezeki banyak, kamu nggak ke masjid lagi. Makanya ketika dia rezekinya biasa-biasa aja, ketemu subuh, ketemu bahkan satu hari ketemu 6 kali. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu, malam ketemu. Tapi begitu diberi rezeki agak lancar, mulai seminggu sekali, Jumat aja. Wah, agak lancar kaya raya, setahun sekali Idul Fitri. Itu pun masbuk. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka kata Allah, kamu layaknya begini. Tapi ada yang ketiga, sengaja rezekinya ditahan, tidak diberikan seperti yang dia minta. Allah mau lihat dia sabar, dan nanti di akhirat diberikan Allah berlipat ganda. Berapa kali lipat? Wallahu yudha'imu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai kehendaknya. Wallahu wasi'un alim. Karena Allah maha luas karunia-Nya. Maka berdoa kepada Allah. Kenapa tadi Ustaz baca doa pakai Fatihah? Al-Fatihah. Itu namanya tawassul. Sebelum berdoa tawassul. Untuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa itu tawassul? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Jangan langsung aja sama Allah, tapi kita melihat perantaraan tawassul. Tawassul dengan apa? Tawassul dengan amal soleh, bukan amal somat. Ada hujan, orang mau bernaung, maka masuk ke dalam gua karena hujan, takut basah. Begitu dalam gua sedang duduk-duduk, datang batu bulat bergelinding menutup pintu gua. Pum! Gelap. Mau miss call, HP nggak ada. Akhirnya yang satu berdoa, ya Allah, di dalam gelap gulita yang tidak ada tampak apa-apa ini, aku bertawassul kepadamu. Dulu aku punya pembantu, ketika aku mau kasih dia gaji, dia nggak tahu gimana. Akhirnya suatu hari aku melihat pembantuku, aku panggil dia, hai pembantu, datang kemari. Pembantunya pun datang, lalu dia kasih, ini gajimu pembantu. Dulu gajimu itu aku simpan, dan ketika aku lihat engkau pergi tak tahu kemana, aku takut makan gajimu makan haram. Gajimu aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak. Sekarang kambingmu punya cucu cicit banyak sekali. Sekarang ini semua kambing engkau, kalau kau mau ambillah. Akhirnya pembantuku itu mengambil semua kambing-kambingnya, sampai satu pun tidak dia sisakan. Tega juga pembantuku. Maka ya Allah, kalau memang dengan sodakoh ini aku bisa bertawassul, maka dengan sodakoh ini aku bertawassul. Bukakan pintu gua ini. Akhirnya terbuka pintu gua, tapi belum bisa keluar, pintunya kecil. Yang kedua berdoa, ya Allah, aku tidak punya sedekah karena aku tidak kaya seperti dia, tapi aku punya ibu, aku punya ayah. Suatu malam aku pulang membawa satu botol susu. Ini bukan nyindir ya. Memang dalam hadis itu disebut susu, tidak disebut sebotol air putih. Oh, Ustaz mau minta minum air susu ya? Nah, ini sudah ada. Ini perlu saya jelaskan karena ada sebagian nanti menimbulkan fitnah. Ini Ustaz Somad mau minta air minum aja pakai nyindir-nyindir sekarang. Enggak, karena memang dalam hadis itu dikatakan dia pulang bawa air susu. Ya Allah, suatu malam aku pulang membawa air susu. Anakku menangis kelaparan. Istriku minta tapi aku tidak beri, sampai ibu dan ayahku terbangun. Ketika ayah dan ibuku terbangun, baru aku tuangkan, aku beri dia minum. Maka dengan berkat berbakti kepada orang tua, bukakanlah pintu gua ini.
itu boleh dalil bertawassul kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Yang pertama paling afdal tawassul sedekah. Yang kedua afdal tawassul bakti pada orang tua. Yang ketiga, ya Allah, aku tidak bersedekah karena aku miskin susah. Aku juga tidak bertawassul kepada orang tua karena orang tuaku sudah meninggal. Tapi aku punya kekasih. Oh, jadi bisa tawassul dengan kekasih. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Aku punya kekasih dan kami hampir berzina. Ketika akan berzina itu tiba-tiba datang rasa takutku kepada Allah. Akhirnya aku tidak jadi berzina karena takut kepada Engkau. Kalau memang rasa takut ini bisa kujadikan sebagai tawassul kepada Engkau ya Allah, maka aku bermohon bukakan pintu gua. Terbuka pintu gua. Maka tiga orang ini tawassulnya diterima. Pertama tawassul dengan sedekah, kedua tawassul dengan bakti pada orang tua, yang ketiga tawassul dengan menjaga diri dari perbuatan zina. Saya tidak bisa tawassul tiga-tiganya. Bertawassul dengan sedekah saya enggak banyak. Tawassul dengan kedua orang tua, saya bukan termasuk anak yang paling berbakti pada orang tua. Tawassul dengan karena tidak jadi berzina, sampai sekarang belum pernah ada yang ngajak zina. Gimana mau tawassul? Ya Allah, aku tidak jadi berzina. Kata malaikat, alah, karena nggak ada kesempatan. Maka aku bertawassul dengan Al-Fatihah. Nanti kalau ada yang nanya, Papa, Mama, tadi ngapain baca Fatihah dulu sebelum doa? Pokoknya dari dulu memang udah gitu, jangan nanya-nanya. Nanti banyak tanya masuk neraka, kata Pak Ustaz. Mama, Ayah, kenapa sebelum doa baca Fatihah? Karena kita tawassul dulu kepada Allah. Yang paling afdalnya baca Quran. Paling afdal baca Quran. Ya Allah, berkat bacaan Quranku satu khatam. Tapi saya nggak bisa baca Quran karena sibuk Pak Ustaz. Oke, yang paling kecil dari Al-Quran, Ummul Quran, Al-Fatihah. Bacanya pelan, maka kita pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Ini banyak orang baca Fatihah cepat. Allah. Baca apa kamu? Lalu selesai itu kita mulai amin, amin, amin ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibah du'a'is sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ngapain Ustaz mengusap muka? Amin. Kenapa Ustaz mengusap muka? Itu hadis. Karena Nabi ketika mengangkat tangan, Nabi tidak menurunkan tangannya hatta yamsa'a bihima wajhahu, sampai Nabi mengusap mukanya. Tapi katanya hadis mengusap muka itu dhaif Pak Ustaz. Hadis mengusap muka dalam Sunan Tirmizi dhaif, hadisnya lemah. Tapi kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang disyarah oleh Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam min Adillatil Ahkam, hadis tentang selesai doa ngusap wajah memang hadisnya dhaif. Tapi karena jalur riwayatnya banyak, maka derajatnya naik menjadi hadis hasan. Loh, memangnya derajatnya berapa? Yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Hadis maudhu enggak bisa pakai sama sekali, hadis palsu. Contohnya mana? Al-Bazinjan syifaun min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit, hadis palsu. Yang buat siapa? Ya, yang tukang jual terong. Biar terongnya laku, dia buat. Ayo terong, beli terong. Ini ada hadisnya, Al-Bazinjan syifaun min kulli da', hadis palsu. Di atas itu hadis dhaif. Hadis dhaif boleh diamalkan kalau dia cukup 5 syarat. Ini hadisnya dhaif nih. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu hadisnya dhaif. Ngapain kamu baca? Ini hadisnya memang dhaif, Mas. Tapi hadis dhaif bisa diamalkan kalau cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah. Tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Dia untuk fadail amal, dan dia masih bernaung, dilindungi, dipayungi oleh hadis sahih. Boleh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar.
Kamu kenapa nggak baca itu? Karena dhaifnya? Enggak, karena aku lapar betul, nggak sempat baca. Aku pakai hadis sahih aja. Baca doa makan hadis sahih apa? Bismillah. Makanya nanti kalau ada orang pas makan Bismillah, ada dua kemungkinan. Pertama, dia menolak hadis dhaif. Yang kedua, memang lapar luar biasa. Lalu masalah selesai doa ngusap wajah, hadisnya memang dhaif, tapi jalurnya banyak, maka naik derajatnya dari dhaif menjadi hadis hasan. Nanti kalau ada orang yang mempermasalahkan ngusap wajah, kenapa kamu ngusap wajah? Terserah aku, emang masalah buatnya? Tentu jangan begitu. Ini hadisnya dhaif, tapi karena jalurnya banyak menjadi hadis hasan. Jawabannya, begitu keluar masjid lupa. Pas nanti selesai doa, apa? Pokoknya tadi sudah dijelaskan, ada. Rekamannya ada, insya Allah. Sebentar ya, saya buka dulu HP. Solat doa ngusap wajah Somad LC, enter. Ini videonya, sebentar. Nggak kebuka, paket habis. Lalu kemudian selesai itu salaman. Saya salaman dengan Pak Kiai, salaman Pak Kiai, salaman. Ngapain selesai sholat salaman? Kalau sebelum sholat tadi sudah salaman, selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah. Mubah. Larangannya kuat, haram. Larangannya nggak kuat, makruh. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya nggak kuat, sunat. Nggak disuruh, nggak dilarang, mubah. Sebelum sholat sudah salaman. Tadi saya sudah salaman. Selesai sholat salaman lagi, mubah. Sebelum sholat belum salaman, karena buru-buru nggak salaman. Selesai sholat baru salaman, mustahab, dianjurkan. Yang ngomong gitu bukan Abdul Somad, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, meninggal tahun 676. Jadi kalau selesai sholat dia salaman, lihat dulu, sebelum sholat sudah salaman tadi. Sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, iya, mubah. Sebelum sholat, saya belum salaman. Selesai sholat salaman, mustahab, dianjurkan. Baik. Yang nggak boleh itu sedalam sholat salaman, itu nggak boleh. Allahu Akbar. Pakai. Tapi kalau ada orang yang mau lewat, kita sedang sholat, ada orang mau lewat, nggak boleh. Ini tempat sujud, makanya dibuat sutra, ada kayu tiang, sunat muakkad. Hukumnya meletakkan sutra. Ada orang mau lewat, daripada dia berdosa, lebih baik tegak 40 tahun daripada melewati orang sholat. Maka menyelamatkan teman yang mau lewat. Cuman kadang dia nggak tahu. Ketika kita gini, ini sama, apa kabar Pak Ustaz? Kita mau kasih dia malas musalah. Apa yang biar dimuliakan Allah, itulah perlunya ilmu. Alhamdulillah masyarakat Muslim Bali menuntut ilmunya sampai melimpah ruah, sampai tegak ke belakang, sampai bukan cuma di sini, sampai lantai 2, lantai 3. Mohon maaf yang di atas saya tidak ceramah begini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebahagiaan luar biasa berkumpul bersama saudara-saudara dalam perjalanan 3 jam naik pesawat. Bayangkan itu, dari Pekanbaru Riau sampai ke Jakarta. Di Jakarta lari-lari takut pesawat sudah cepat. Banyak di jalan yang ngajak foto. Ustaz Somad ya, iya, foto sebentar ya, foto ya. Saya kalau yang ngajak foto laki-laki nggak masalah, perempuan yang ngajak foto. Kami mau cepat, mau cepat. Akhirnya lalu naik pesawat sampai di Bali, bertemu dengan saudara-saudara, bangga, senangnya luar biasa bisa berjumpa. Bukan sekedar berjumpa, tapi juga sholat subuh berjamaah, bisa bersama-sama. Biasanya saya kalau mau ngasih materi, sebentar ya Pak Ustadz, kita pasang infocus dulu. Iya, ini ternyata infocusnya nggak perlu dipasang, sudah langsung nempel. Luar biasa. Mestinya setiap masjid di Indonesia ini punya infocus. Amin. Supaya apa? Supaya Ustadz ceramah materinya ada. Andai materinya nggak ada, gambarnya ada, sehingga jamaahnya nggak ngantuk. Ini banyak jamaah
Ustadznya duduk di kursi, wajahnya nggak kelihatan, suaranya nggak kedengaran, mic-nya pula suara. Ini kan mantap suaranya, jelas sampai belakangan. Kadang ada suara Assalamualaikum. Mikrofon ini terbagi tiga. Yang pertama, jenis mikrofon kita bersuara keras tapi nggak keluar, mancing cepat habis suara. Yang kedua, kita baru suara sedikit tapi dia sudah kuat. Makanya kadang kita tertidur. Jamaah. Yang ketiga, yang paling bahaya. Kadang-kadang kita serius dia nggak keluar. Kadang-kadang kita mau pelan dia kuat. Tapi mikrofon di Masjid Baitur Rahman, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu mri'in, setiap orang, tahtazil li sadaqati, akan bernaung di bawah sedekahnya. Sekarang enak bernaung di mana? Di mobil. Tadi saya dijemput pakai mobil mewah. Masya Allah, cantik. Mereknya apa? Gak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalis. Bapak, ini kita gimana? Ini mobil saya Pak Ustadz. Mudah-mudahan dengan Pak Ustadz ini barokah, Masya Allah. Segala yang mewakafkan uangnya berlimpah ganda, Insya Allah. Yang mewakafkan mobilnya, Insya Allah bertambah menjadi 2, Insya Allah. Ibu-ibu udah curiga. Oke, kita stop sampai di situ. Supaya jangan ada yang terluka di antara kita. Maka setiap orang bernaung di bawah sodakohnya. Tadi malam saya bernaung di atap hotel, sekarang bernaung di atap masjid. Nanti di akhirat di mana bernaung? Rumah, karena rumah, jangankan rumah, gunung-gunung tercabut. Watakunul jibalu kal ihnil. Mau letakkan kapas di atas tapak tangan, mau, artinya seperti bulu kambing ditiup angin. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi seperti bulu kambing yang ditiup angin, tak ada maknanya. Apalagi Abdul Somad seperti bulu kambing yang ditiup angin. Tapi waktu itu kita bisa bernaung. Apa tempat berlindung? Tempat berlindung tahta zilli sadaqatihi, di bawah sedekah. Makanya kalau ada orang sedekah, "Ini saya sedekah 50 juta." Bam! Maka di akhirat dia bernaung di bawah tembok tebal seginilah kalau 50 juta. Saya 5 juta, Sunda plafon. Saya 500.000, triplek. Saya 5.000 aja Pak Ustadz, koran. Saya 10 Pak Ustadz, koran 2 lapis. Mau masuk surga, mau dapat naungan di padang mahsyar 5.000, kencing aja 2.000. Aduh. Makanya ibadah badan tadi sudah berdoa, Allahumma inna salamatan fi, Allahumma amin alaina fi sakaratil maut. Kamu kenapa nangis? Aku sedih Pak Ustaz, membayangkan nanti saat sakaratul maut, istriku, anakku, tiba-tiba istriku mengatakan, "Mas, aku lepas engkau." Kamu sedih berpisah dengan istrimu? Bukan. Terus aku sedih dia bakal kawin sama Brownies. Ada orang yang menangis ketika mengenang sakaratul maut. Tapi ada orang ketika diajak berdoa, nyantai aja deh. Di samping Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, dia gak ada nangis. Tapi begitu bersedekah baru dia menangis. Kenapa? Ketika lewat kotak hari Jumat, wow dia nangis. Kenapa? Melihat Presiden Soekarno melambai dengan Bung Hatta. Warulah, saya Pak Ustadz termasuk orang yang susah nangis Pak Ustadz. Diajak iktikaf, enggak nangis. Diajak muhasabah, enggak nangis.
Tapi begitu melihat kotak infak langsung hancur hati saya. Maka bersodakoh. Jangan menganggap sodakoh untuk kita. Kamu kenapa sodakoh? Saya kasihan. Kenapa? Kasihan itu tiang masjid Baitur Rahman semennya masih kelihatan. Gak pakai baju. Kalau ini kan cantik pakai keramik. Oh, mantap. Ini pun belum ada bajunya juga. Tapi pasti pakai balego. Paling tahan 2 bulan. Warna berubah. Ini tiangnya bagus, tapi yang belakang belum. Maka dia berkata, saya datang kemari ingin menyampul ini semua. Mantap. Maka di akhirat saya pun ingin disampul supaya jangan sampai kena panasnya api neraka jahanam. Amin. Inilah orang-orang bersedekah. Jadi jangan kata bersedekah untuk kamu. Saya kasihan enggak? Aku bersedekah untuk diriku sendiri karena ini yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebun yang luas punya siapa? Satu orang yang punya Pak Ustaz. Oh, kaya sekali dia. Ya. Ini ruko punya siapa? Yang punya satu orang Pak Ustaz. Kaya sekali dia. Ya. Mana dia sekarang? Mati. Wah. Saya dari tadi terpukau terpesona melihat pintu Masjid Baitur Rahman. Pintu Masjid Nabawi kok bisa dipindah ke sini? Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya makan dengan seorang jamaah. Saya suka ngobrol-ngobrol. Ustaz Somad, ya, Ustaz makan jangan ditahan. Makan aja apa yang ada selama kita masih bisa makan, kata dia. Dia suuzon, dia sangka saya kurus karena nggak makan. Dia belum tahu. Ustaz pantang makan ini ya, pantang ini. Saya bilang pantang saya cuma satu Pak, apa? Pantang dekat. Kalau dekat habis semuanya. Maksud dia supaya Ustaz lebih berenergi ceramah, tahan tegak lama, jangan tahan makan. Oke, saya nggak pernah nahan makan, saya bilang. Terus memang udah begini keadaannya. Lalu kemudian Ustaz Somad, saya punya kawan katanya. Terus kawan saya ini orangnya pelit. Nggak sampai pelit. Tapi kalau dia pergi jalan sama kita, di dalam tasnya itu tidak akan ada makanan, tidak akan ada kue. Terus yang ada rebus pisang sama rebus ubi. Direbus dari rumah, ketika dia lapar dia akan buka, dia makan. Kalau minum Pak Ustaz, memang dia bawa botol, tapi botolnya saja isinya air masak yang dituang. Pelit sekali dia, ya. Kalau ada kondisi lewat 10, yang 3 punya orang, yang 7 punya dia. Lewat 10, itu 7 punya dia. Kaya sekali dia, ya. Mana dia sekarang? Mati. Ternyata orang kaya mati. Persis seperti lagu Ustaz Dery Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Ustaz mati. Mati dia sekarang Pak Ustaz. Lalu saya tanya, ada dia bangun masjid? Enggak ada. Andai ada dia bangun masjid, satu hari mengalir pahala 5 kali. Sholat subuh mengalir, sholat zuhur mengalir, sholat maghrib mengalir, sholat isya mengalir. Ada dia bangun sekolah, SDIT, SMPIT, SMIT, pondok pesantren. Ada dia bangun sekolah? Enggak ada sekolah Pak Ustaz. Andai dia ada bangun sekolah, mengalir pahalanya. Lalu hartanya yang banyak itu mana sekarang? Anak-anaknya rebut-rebutan Pak Ustaz. Habis direbut anaknya. Istrinya mana? Ustaz tahu sendiri lah, udah nikah lagi sekarang. Jadi apa yang tersisa? Tidak ada bawa apa-apa. Begitu kita mati, langsung keluar nafas terakhir. Ruh itu keluar dari mulut dan hidung keluar. Naik dari ujung kaki, terus sampai ke atas, terus keluar, dan mata melotot melihat ruh keluar. Makanya kalau orang mati matanya melotot. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Datanglah sahabat menutup mata. Inna lillahi wa inna ilaihi. Anak yang katanya sayang, Papa,
begitu melihat mata melotot dia takut. Dia datang ke masjid, Pak Imam, Pak Bilal, tolong datang ke rumah ya. Bapak saya dari tadi malam melotot, tolong pejamkan matanya. Anak kita kandung, istri, suami. Oh, kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam jadi kenangan buah hati belayan jiwa. Oh my dear, oh my darling. Begitu kita mati, hantu. Dia takut. Datang dokter, Pak dokter, ini kami mau pastikan udah mati apa belum? Sebentar ya, kata dokter. Dokter pun mengambil apa namanya, mikrofon. Wah, sudah tidak ada detaknya lagi. Yakinkan dulu dokter, kami takut nanti udah dikubur dia bangkit lagi. Napas dari hidung. Jadi gimana? Bungkus. Dibungkus. Lalu jas yang selama ini beli jas sampai 5 juta beli jas. Ada orang mati bawa jas? Enggak ada. Orang Islam mati enggak bawa jas. Jas yang 5 juta tinggal. Ini ada orang dikit-dikit baju koko. Kenapa? 2 juta Pak. Yang nanya siapa? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pergi ke mall, di lantai bawah obral baju kemeja 100.000. Saya beli 2, saya beli 3, saya pakai. Ada yang 500.000, uang saya ada. Beli 500, beli yang 100, sama fungsinya. Bagus, dan sisanya untuk fakir miskin, bayar uang sekolah anak yatim. Gitu. Ini beli jam, Ustaz sama. Kenapa? Tadi waktu saya wudhu di kamar mandi lupa bawa jam. Itu jam saya 15 juta loh Pak Ustaz. Ya Allah, yang nanya siapa? Padahal jam harga yang 500.000 ada. Fungsinya sama. Yang 500.000 dengan yang 15 juta, apa beda jamnya? Sama-sama jam 6 kurang 10. Baju yang harga 5 juta dengan yang 100.000, ya sama fungsinya. Malah kadang baju yang mahal itu enggak menutupi. Banyak saya lihat baju sobek-sobek, koyak-koyak mahal. Baju koko yang nutupi murah. Sekaya-kayanya orang paling banyak bajunya 3 lapis, betul? Lapis pertama singlet di dalam, lapis kedua, lapis ketiga. Kalau ada orang sampai pakai baju 4 lapis, itu demam. Oleh sebab itu, apa yang disombongkan, apa yang dibanggakan, kita pun akan mati menghadap Allah. Yang bisa menolong sedekah. Kalau mau dapat naungan di akhirat, maka banyak-banyak bersedekah. Selesai sedekah, salam anak yatim, usap kepalanya. Salam anak yatim, usap kepalanya. Salam anak yatim, usap kepalanya. Kenapa diusap kepalanya? Bapaknya sudah lama meninggal, dia kurang kasih sayang. Usap kepalanya. Di kulli sa'ratin, setiap helai rambutnya sedekah hasanat. Setiap helai rambutnya hasanat, kebaikan. Ibu-ibu wirid Yasin. Berikut ini penyantunan anak yatim. Diharapkan mengusap kepala, karena setiap helai rambutnya ada pahala-pahala. Ibu-ibu mengusap kepala anak yatim yang gondrong-gondrong aja. Yang gundul enggak ada yang mau ngusap. Ibu yang gundul kenapa? Enggak ada pahalanya. Memahami hadis jangan tekstual. Makna setiap helai rambut bukan berarti yang punya rambut, artinya pahalanya banyak. Walaupun dia gundul. Nah, walaupun kau gundul, pahala tetap banyak. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dawu marwakum bisadaqah. Sakit. Bagaimana cara mengobatinya? Saya sudah pergi akupunktur Pak Ustaz. Akupunktur itu apa? Ditusuk pakai jarum. Nggak sembuh juga. Oke, ada di sana yang lebih besar dari jarum. Apa? Paku payung. Makin sakit.
Doa sudah bolak-balik nggak sembuh Pak Ustaz. Herbal sudah semuanya diminum, dari mulai sampai lidah buaya sudah diminum, nggak juga sembuh. Lalu apa? Ada satu belum kau coba. Apa? Dawu mardakum bis sodakoh. Saya sudah sodakoh kemarin ke masjid Baitur Rahman, nggak sembuh juga. Apa sodakoh? Semen 1 sak. Iya 1 sak gimana mau sembuh? Coba 1 truk. Dawu mardakum bis sodakoh. Wahai Imam Abdurrahman Ibn Mahdi, ada imam ahli hadis, ulama besar, kiai. Siapa namanya? Abdurrahman bin Mahdi. Ini saya sakit lutut, saya bernanah nggak sembuh-sembuh. Kamu sudah makan obat? Sudah. Sudah doa? Sudah. Ada satu yang belum kamu lakukan. Apa itu? Bersodakoh. Gimana caranya? Cari kampung yang nggak ada sumurnya, buatkan sumur di sana. Ini nggak logis, yang masuk akal. Apa hubungan lutut sakit dengan sumur? Pokoknya buat aja. Ternyata setelah sodakoh sumur, orang pun ngambil air. Setiap orang yang selesai minum dari sumur itu, apa kata dia? Ya Allah, berikanlah kesehatan pada orang yang berwakaf ini, maka dia pun sembuh. Penyakit datang dari Allah, kesembuhan pun datang dari Allah. Kalau Allah mau menyembuhkan, tak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka dia sembuh. Datanglah seorang ibu-ibu ke rumah sakit. Ketika di ronsen, bacaannya ronsen. Ini bahasa orang munafik, lain tulisan lain bacaan. One dibaca rongen dibaca. Oh, jangan katakan di bahasa orang munafik, jangan belajar bahasa Inggris. Enggak, memang begitu tulisannya. Apa boleh buat? Maka setelah di ronsen, dilihat ada sebesar uang logam di rahim. Apa ini? Ini namanya kista. Terus ini harus dibuang. Kalau tidak dia akan membesar sebesar bakso. Stop. Jadi kalau gitu mana? Dibuang. Jadi kalau dibuang apa efek sampingnya? Kalau kista dibuang, rahimnya ikut dibuang, ibu nggak bakalan bisa hamil. Mendengar omongan dokter, si ibu pun sedih. Sedih kenapa? Nggak bisa punya anak. Istrinya sedih, suaminya senyum. Tenang. Ini baru CD 1. Ada kelanjutannya. Cepat marah. Ternyata akhirnya mereka pulang ke rumah. Dia tahu hadis dawatul bisadaqah, obati dengan sedekah. Dia undang anak yatim sedekah, pergi ke panti asuhan sedekah, ada nampak kelihatan masjid sedekah. Habis sedekah berdoa, ya Allah berkat sedekah ini sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Setelah itu check up lagi ke rumah sakit, diperiksa ronsen, dilihat ternyata mengkerut, hilang bersih. Ibu makan obat apa? Enggak ada. Terapi apa? Enggak ada. Herbal apa? Enggak ada. Tapi saya sedekah. Ternyata sekarang sudah hilang bersih. Sekarang si ibu tersenyum, suaminya sedih. Ibu yang dimuliakan, banyak ibu yang tersenyum kan? Alhamdulillah, akhirnya mereka sehat. Kenapa? Keutamaan sedekah. Ini Ustaz ceritanya dari buku apa? Bukan buku, tapi kisah nyata, true story. Jamaah kita yang sembuh karena sedekah. Ada buku judulnya Sa'ah wa Sa'ah, Ajaib wa Gharaib wa Taraib, Syekh Abu Amr Al-Misri. Di sana dia katakan, judul bukunya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, Semua Ada Saatnya, diterjemah oleh Abdul Somad MC. Ustaz mau jual buku ya? Enggak, cari sendiri di toko buku, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta. Semua Ada Saatnya, sampulnya berwarna putih, ada tulisan besar Abdul Somad MC. Cuman kami udah mau sedekah Pak Ustaz. Kami mau sedekah, kotaknya mana?
Biasanya kalau saya sudah ngomong sedekah, kota sebar. Ternyata di Bali nggak ada kota. Jadi gimana? Sebarkan sorban. Mana yang punya sorban? Sebarkan sorban, pegang 4 orang, pegang. Yang megang harus 4, karena duitnya banyak aja. Nggak kuat kalau cuma 1 orang. Maka sebarkan sedekah, bawa keluar. Nanti duitnya akan belikan semen, akan untuk pembangunan. Kalau dinding depannya sudah cantik warna-warni, saya terpukau menengok warna-warni. Itu tulisan apa tuh? Allah. Oh Allah, maksud Allah. Lalu kemudian di atas itu walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna. Oh ini ada An-Nur, An-Nafi, An-Nurul, Hadi, An-Wadil Mughni, sampai Ar-Rasyidus Sabur, asmaul husna. Depan sudah cantik. Masya Allah kalau kita sholat ke depan. Tapi jangan dilihat kaligrafinya. Kalau sholat ke depan lihat tempat sujud. Jangan lihat ke depan. Masya Allah. Apalagi kalau sholat di masjid Baitur Rahman melihat running text Muslim marah adil. Jangan sholat lihat tempat sujud. Ini sudah cantik, ini sudah bagus. Saya pernah sholat di masjid, Allahu Akbar. Begitu bangun dari sujud, pasir, nggak ada karpet, nggak ada keramik. Tapi masjid Baitur Rahman keramiknya bukan di lantai, ke atas kan. Luar biasa. Maka Bapak Ibu yang punya kelapangan rezeki, maka berikan bantuan pertolongan. Saya Pak Ustadz nggak mau ngasih uang terus, mana nomor rekening? Wah ini mantap. Saya nggak mau ngasih nomor rekening. Hebat. Langsung SMS, Ustadz Somad, gimana? Sudah masuk ke rekening Masjid Baitur Rahman? Yang mana itu ya? Yang mana ya? Itu yang 2.500. Ada pula macam-macam rambut kepala sama hitam, isinya macam-macam. Saya nggak mau tulis-tulis, jangan tulis nama saya di sana. Buat aja hamba Allah, hamba Allah. Oke Pak, saya takut riak ini Pak Ustaz. Soalnya buat nama silakan, tapi saya nggak mau, saya ikut riak. Jangan tulis sana. Berapa Pak? Tulis saya sini. Pokoknya nantilah. Masya Allah, boleh ditulis nama, boleh. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba, fastabiqul khairat, silakan berlomba-lomba menuju kebaikan. Setiap malaikat hari ini turun, besok turun, setiap hari turun. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini berikan ganti, beri ganti, beri ganti, beri ganti, beri ganti, beri ganti. Maka setiap yang bersedekah beri ganti. Bagaimana dengan orang yang pelit, bin kedekut, bin bakhil, bin medit? Cerai. Pokoknya bapak yang lebih hafal nasab keturunannya. Bagaimana dengan orang yang pelit ini? Allah Maha Adil, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Bagi orang yang tak mau bersedekah, maka berikan dia kebinasaan. Kotak sudah datang. Itu kotak minuman atau kotak sedekah? Kotak. Oke, isi duit, isi sedekah. Hanya saja kalau kotaknya nanti udah agak-agak jauh ke belakang, tolong kawal. Ya, Ustaz suruh Ustaz aja. Insyaallah. Wah, masuk keluar itu nampak saya Patiburan nampaknya. Oh enggak, Bung Karno sama Bung Hatta. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua akan menolong di hadapan Allah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Beri orang ini ganti Allah. Kata Ustaz, saya nggak percaya sama hadis yang Ustaz sampaikan. Ada kawan saya, tetangga saya, nggak pernah sedekah, nggak pernah. Rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar. Katanya kalau nggak sedekah hancur. Buktinya, makna orang nggak sedekah hancur bukan berarti rumahnya hancur.
rumahnya tetap besar, uangnya tetap banyak, tapi nggak ada barokah. Padahal kita hidup ini mau barokah. Sampai harap rumah nanti alat ngalap barokah. Wa barakatan fil rizqi. Ada orang rezekinya satu bulan cuma 5 juta. 5 juta. Tapi dia bisa nyekolahkan anaknya sampai S1, S2, S3, istrinya soleha dan bisa pergi umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bapak kerja apa? Saya kuli biasa Pak Ustaz. Satu bulan berapa? 5 juta. Kok bisa umrah? Saya nabung. Ada orang yang 50 juta nggak bisa pergi umrah. 50 juta 3 malam di night club, diskotik, habis. Pergi ke Jakarta 1 malam habis. Dia kemana? Ke Alexis. Nah, habis. Makan sini. Orang makan lontong, dia makan sabu-sabu. 2 kali hisap habis. Orang kalau sudah kena itu, kalau sebelum kena itu kipasnya gini, setelah kena kipasnya dia kemana ini? Mati dalam keadaan sakau, mati suul khatimah. Padahal kita berdoa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Saya ceramah tadi jam 5. Sekarang sudah jam 5 lewat 10. Baca saya sudah ceramah 70 menit. Kenapa waktu di Bali ini cepat sekali? Heran saya. Tadi malam ceramah 100 menit. Ini ceramah 70 menit. Padahal biasanya kalau saya di Sumatera itu ceramah